Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kalau kita melihat jam ini, jamnya sudah jam 7 tepat. Artinya kita akan memulai persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana Bapak Ibu saudari, sebagaimana yang bisa dilihat di dalam grup, tema kita untuk persekutuan hari ini adalah Sang Penyelidik Hati, dan dasar bacaan diambil dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayatnya yang kelima hingga 10. Ya, sebelum kita memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu pembuka yang diambil dari NKB 104. NKB 104 yaitu Apinya Berkobar Dalam Hatiku akan menjadi lagu pembuka kita. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, menyalakan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan pada kesempatan malam hari ini doa buka akan dipimpin oleh Ibu Agustina Supriyanti. Kepada Ibu Agustin Supriyanti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Mendengarkah suara saya, Pak? Oke. Mari Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita awali ibadah pada malam hari ini, kita satukan dalam doa. Bapa Allah Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami dari pagi sampai malam hari ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan. Sehingga kami bersama-sama pada malam hari ini akan memuji dan memuliakan nama-Mu, akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, pada malam hari ini, Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bergabung pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati yang sudah bergabung pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan juga menyertai dan melindungi, sehingga kami bersama-sama bisa mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bapa yang ada di sorga, pada malam hari ini, siapkanlah hati dan pikiran kami, Tuhan. Berilah kami pengertian, Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan bisa melakukan dengan baik juga, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau pakai kepada Bapak Pendeta Samuel, Tuhan, hikmat yang berasal padamu, Tuhan, pengertian yang luar biasa daripada-Mu, Tuhan. Engkau pakailah
pendeta Bapak Samuel ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Pada malam hari ini kami juga menyerahkan semua peralatan multimedia kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, supaya kami bisa beribadah dengan cara online ini Tuhan. Hanya kasih dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, kami yakin Tuhan menyertai kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Siapkanlah hati kami akan mendengarkan semua firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menyertai kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Agustina Supriyanti. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana yang kita sudah dikatakan di awal atau mungkin kita baca di grup WA, bacaan Alkitab yang mendasari renungan pada malam hari ini dengan tema Sang Penyelidik Hati diambil dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia yang setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga memelihara firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada sebuah pepatah gitu ya, kalau kita membaca buku peribahasa yang mungkin dari zaman kita SD, anak-anak kita SD, cucu-cucu kita SD, itu sudah sangat terkenal, apalagi bicara tentang hati. Ya. Apa peribahasanya? Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Sebuah peribahasa yang hendak mengatakan bahwa kalau dalamnya laut, walaupun ya ada aja yang kadang suka nggak keukur gitu ya, Bapak Ibu, apalagi dengan peningkatan permukaan air yang makin tinggi gitu ya, permukaan air laut yang makin tinggi, maka kedalaman laut itu kadang bisa bervariasi gitu ya, apalagi kalau kita mendengar istilah yang namanya palung gitu, trench, itu kan dalamnya luar biasa dalam, tapi itu masih bisa diukur, masih kita bisa bawa meteran diukur ke sana gitu ya, atau pakai kapal selam masuk ukur ini udah kedalaman berapa, lihat ininya dan segala rupanya dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau bicara tentang hati manusia, Bapak Ibu serta saudara-saudari, siapa yang pernah mengukur dalamnya? Gak ada yang bisa mengukur kedalaman hati, yang dalam hal ini hati yang bukan liver gitu ya Bapak Ibu. Hati yang dalam hal ini adalah sebuah boleh dikatakan pola pikir gitu ya. Berposisinya menjadi pikiran manusia juga. Siapa yang bisa mengukur dalamnya pemikiran manusia? Gak ada yang bisa mengukur, yang bisa bawa meteran ke dalam hati dan pikiran manusia gitu ya, untuk mengukur ini kedalaman perasaannya berapa. Gak ada ukuran yang pasti. Para psikolog aja menggunakan ukuran yang diukurkan untuk kebanyakan orang. Jika probabilitasnya mendapat hasil gini, kemungkinan dia adalah seperti ini. Ya, sebuah pengukuran yang nggak pasti. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, yang namanya kedalaman perasaan manusia itu adalah sebuah hal yang sulit sekali dijangka. Makanya kadang kita
mungkin juga tahu bahwa orang dia senyum ya, atau bahkan cemberut, tidak selamanya orang yang cemberut itu sedang sedih, tidak selamanya orang yang senyum itu sebenarnya sedang berbahagia atau bersuka cita. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang senyum bisa saja dia sedang mengalihkan atau bahkan sedang memikirkan hal-hal yang kurang baik. Ya, kalau kita mungkin nonton film-film gitu ya, ketika orang memberikan senyuman, melempar senyuman, belum tentu senyumannya itu menyatakan pengiyaan. Bisa juga dia senyum karena ternyata ini kayaknya nggak oke nih. Sebuah pola yang dikenal dengan sebutan poker face. Menutupi apa yang menjadi kondisinya pada saat itu, gitu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal ini jugalah yang terjadi di dalam kehidupan Yeremia. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Nabi Yeremia kita sudah pernah bahas. Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang berkarya pada waktu Israel mengalami kejatuhan. Dalam posisi bangsa Israel yang tidak baik-baik saja, ya, dalam kondisi yang sedang kurang baik karena mereka sedang di dalam ancaman. Dalam ancaman apa? Dalam ancaman menghadapi penaklukan, ya. Apalagi pada saat itu juga kondisi moralitas mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Yeremia pada saat itu menyuarakan nubuatan Tuhan dengan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebuah kalimat atau alinea yang menggambarkan kondisi Israel saat itu. Mereka menyandarkan kekuatan mereka, menyandarkan diri mereka bukan pada kekuatan Tuhan, bukan pada sesuatu yang merupakan firman-Nya, melainkan pada pikiran dan perkataan atau bahkan perasaan mereka sendiri. Ya. Kita tahu Bapak Ibu, pada saat itu kan saya pernah cerita di dalam bincang sersan yang lalu gitu ya, karena membahas tentang Nabi Yeremia ini, pada saat itu kerajaan Yudea sedang memikirkan rencana untuk bersekutu dengan Mesir. Karena mereka takut menghadapi kerajaan Babilonia atau mungkin Assyria yang sudah menundukkan tetangganya, yaitu Israel. Mereka menjadi takut. Mereka tidak lagi ingat bahwa mereka adalah bangsa yang punya Tuhan. Bangsa yang berjalan bersama Tuhan dan adalah umat pilihan. Sehingga di dalam kekhawatirannya itu, mereka menyandarkan diri kepada pertolongan bangsa Mesir yang sebenarnya nggak 100% kuat-kuat juga. Makanya dalam bagian ini Tuhan menyapa mereka dengan mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tahu pikiran mereka. Tuhan tahu isi hati mereka yang sudah merencanakan, oh saya akan berkongsi dengan Mesir supaya saya terhindar. Kenapa saya berkongsi dengan Mesir? Karena saya tidak memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Dikatakan apa? Lebih lanjut lagi. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Sebuah hal yang menjadi apa? Result atau outcome atau hasil yang didapat kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan, maka mereka akan hancur. Sebaliknya di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Sebuah kondisi yang berbanding terbalik dengan di ayat sebelumnya, di ayat 5. Bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia, terkutuk. Tapi buat mereka yang mengandalkan Tuhan apa? Diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi sungai, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebuah kondisi yang menggambarkan bahwa apa? Kalau kamu mengandalkan manusia, kamu akan hancur, premisnya. Tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu akan hidup. Dan kehidupan itu digambarkan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai.
menandakan pohon tersebut subur. Karena sejatinya Bapak Ibu akar pohon itu mencari sumber air. Maka ini yang menjelaskan, ya kalau misalkan kita lihat pohon-pohon gitu ya Bapak Ibu di tepi sungai kan rata-rata subur. Kenapa? Karena aliran airnya baik. Kalaupun sungai itu sedang aliran airnya tidak banyak, tanahnya basah, ya, tidak kering. Ada demek-demek tanahnya. Berbeda dengan pohon yang agak jauh atau bahkan kesulitan mendapatkan asupan air. Dia justru nggak akan subur. Sulit berbuah, sulit berkembang, mau hidup aja udah susah. Ya Bapak Ibu, apalagi di tanah kering. Ya sebagai seorang yang punya taman di beberapa lokasi di parkiran ini, kita bisa lihat juga ya Bapak Ibu, kalau ketika hari Minggu musim panas aja misalnya, ada beberapa pohon yang ditaruh agak jauh dari sumber air, mereka akan meranggas ya, gugur daunnya. Tapi kalau deket-deket ke arah selokan, mana airnya juga lumayan banyak gitu ya, pasti pohonnya akan jauh lebih subur. Nah, inilah yang digambarkan sebagai kehidupan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan itu digambarkan sebagai kehidupan yang tidak pernah habis. Ya. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kekeringan, tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan manusia, mereka akan dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan dikenyangkan. Karena apa? Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa Tuhan bisa mengatakan kalau kamu mengandalkan sesama manusia, maka kamu akan dikecewakan. Ayat 9. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tidak terpulihkan. Dan di ayat 10, akulah Tuhan yang menyelidiki hati. Gak ada yang tahu hati manusia. Gak ada yang pernah tahu apa yang menjadi niat pikiran manusia secara penuh. Hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya mengetahui sebagian, oh mungkin kenapa dia berpikir begini, karena dia begini mungkin. Bahkan saya udah ngobrol sama dia, intensinya begini, iya hasil obrolan itu kan yang kita sampaikan itu tafsiran kita. Misalkan, ada satu orang yang bercerita tentang apa yang gampang. Contoh sederhana, Chernobyl. Ya, sekarang lagi rame Bapak Ibu, ada sebuah serial yang cukup baik gitu ya untuk ditonton. Saya nonton kebetulan serialnya namanya Chernobyl. Itu film yang menunjukkan premisnya adalah bahwa sebuah bencana itu dimulai dari kebohongan-kebohongan kecil. Kebohongan kecil yang makin besar akan menimbulkan bencana yang besar. Ledakan Chernobyl itu kan terkenal dengan ledakan reaktor nuklir. Nah, premis film itu seperti itu. Dalam film tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dilihat, maka orang-orang di sana, misalnya saya cerita tentang, oh film ini premisnya seperti ini, bercerita tentang Chernobyl yang kenapa bisa terjadi bencana karena ternyata dari kebohongan. Orang yang lain, orang B, nonton film itu mungkin lihat, wah ini ternyata jadi ilmuwan itu nggak selamanya disukai orang ya. Karena ada karakter ilmuwannya yang ternyata setelah dia memaparkan itu, dia malah jadi stres sendiri. Gitu ya, PTSD, post traumatic disorder, stress disorder. Oh ternyata setelah nonton film ini saya dapat bahwa nuklir itu bisa baik tapi bisa buruk juga. Nah, 3 orang tadi sebenarnya melihat satu sumber yang sama, ya. Gara-gara nonton film Chernobyl judulnya. Tetapi outcome-nya itu bisa berbeda karena apa? Karena bergantung penafsiran. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita orang, kita mendengar mungkin, iya saya jamin segala sesuatunya berjalan dengan baik. Baiknya itu dalam menurut standar siapa? Kan bisa banyak. Tetapi kalau kita menyandarkan pada Tuhan, yang belak-belakan bahkan mengetahui isi hati manusia, jauh lebih baik. Bahkan itu yang seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengetahui hati, bahkan bisa mengubah hati dan pikiran manusia menurut caranya yang ajaib. Kalau kita menyandarkan diri pada manusia, ya kita akan menjadi pengikut dari manusia. Tapi kalau kita menyandarkan diri pada Tuhan, benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti kita akan mengalami sukacita yang besar. Karena Tuhan sanggup mengubah
segala sesuatu. Tidak hanya mengubah orang lain, tapi juga bahkan mengubah diri kita. Nah, apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara-saudari dari perenungan ini? Kita bisa melihat bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui hati. Hanya Tuhanlah yang mengetahui hati manusia. Sebagai sesama manusia, janganlah kita menyandarkan diri kita kepada sesama. Sandarkanlah diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengetahui hati. Bahkan mampu mengubahkan hati. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa? Karena Tuhan juga menganugerahkan kita hati yang paham untuk menimbang. Sudah seharusnya kita menyelaraskan hati kita, pikiran kita, kedalaman diri kita sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu dikatakan kita nggak boleh menyandarkan diri atau bergantung pada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Sebagai umat pilihan Allah, kita tidak boleh seperti Israel yang waktu itu meninggalkan Tuhan. Justru kita yang sudah dimuliakan, sudah diselamatkan ini, harus menjaga hati kita. Harus menyelaraskan, menjaga integritas diri kita. Bagaimana kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tidak hanya sekedar menggali, mengetahui, tapi memelihara. Yang berarti kita menaruh kasih kepada firman itu. Walaupun hati manusia tidak bisa didalami, tetapi ketika kita menggunakan atau mengundang Tuhan untuk hadir dalam hati kita, pastilah apa yang kita lakukan, semua karakter kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang tercantum di dalam warta jemaat kita. Selain daripada yang Bapak Ibu bisa lihat di tayangan kita, apakah tambahan-tambahan pokok-pokok doa yang hendak ditambahkan, dipersilakan Bapak Ibu. Bisa diketik maupun pakai mikrofonnya dinyalakan. Silakan Bapak Ibu. Ada tambahan? Baik, kalau nggak ada tambahan, maka mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami diingatkan bahwa Engkaulah sang penilik hati kami. Engkaulah yang mengetahui segenap isi pikiran kehendak kami. Biarlah Tuhan kami yang mengetahui ini yang mendapatkan kabar ini, pengetahuan ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyandarkan diri pada sesama, tetapi benar-benar menyandarkan, menaruh pengharapan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang walaupun juga di tengah kelemahan kami mau menjaga hati kami untuk berpadanan dengan kebenaran firman-Mu saja. Dan biarlah Engkau yang selalu menolong kami, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memelihara kebenaran firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Kami pada saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Para pemimpin kami, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, dan biarlah segala yang mereka lakukan, keputusan yang diambil, hanya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan kami untuk memberi diri, membangun bangsa dengan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Cicurug dalam kegiatan-kegiatan ke depan, khususnya menjelang Paskah dan Pentakosta. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar semuanya berjalan dengan baik. Juga untuk peneguhan penatua di bulan yang akan datang, pengesahan program pelayanan tahun 2025-2026, juga rencana-rencana gereja yang lain, Tuhan juga berkati, Tuhan sertai. Aksi kasih Paskah, biarlah Tuhan juga yang pakai agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami juga boleh menjadi persekutuan yang senantiasa saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa pada saat ini untuk
rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pergumulan, untuk Oma Lena, Bapak Agus Irianto, Bapak Yohanes Lumantobing, Bapak Jaudi Purba, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Hotna Boru Brutu, Ibu Tina, Bu Ayuni Christian Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Sumarti, Ananda Giovanno Purba, juga rekan-rekan kami yang dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, masa depan, ataupun pergumulan yang lainnya. Juga untuk anak-anak kami, Tuhan, khususnya yang berkelas 3 SMA yang dalam persiapan untuk ujian. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua, Tuhan yang boleh menyatakan kehendak-Mu pada kehidupan mereka. Keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan, Tuhan cukupkan. Kami juga menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian penutup yang diambil dari NKB 129. NKB 129 berjudul Indah Mulia Bahagia Penuh, menjadi pujian penutup kita. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum PRT ini ditutup, barangkali ada pengumuman mungkin dari Pak David Somboten, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam PRT online malam hari ini. Dan untuk pengumumannya, hanya sedikit paling pasang mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 5 Maret PRT onsite ditiadakan berhubung bertepatan dengan Rabu Abu. Dan kita akan bertemu dalam PT online pada tanggal 12 Maret. Itu saja sih Pak Sam pengumumannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak David. Kalau dari saya, Bapak Ibu ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama pengumumannya Bapak Ibu Saudara-saudari adalah minggu depan. Pembekalan ya, pembinaan calon anggota jemaat baru. Bapak Ibu Saudara-saudari sekarang sudah dibuka lagi pendaftaran calon anggota jemaat GKI Cicurug ya, calon anggota jemaat baru gitu ya. Ini tanggalnya harusnya sampai dari 9 Februari kemarin sampai 9 Maret ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada saudara-saudara, rekan-rekan yang mungkin hendak menjadi calon anggota jemaat baru di GKI Cicurug, boleh
membawa kelengkapan berikut ini gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ada surat pengantar dari gereja asalnya gitu ya, atestasi keluar atau surat pindah jemaat tergantung gerejanya bahasanya apa. Yang kedua juga fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat baptis atau surat CD ya, semuanya gitu. Kalau misalnya kalau misalkan yang pindahnya 1 orang ya 1, kalau pindahnya 5 ya 5 gitu ya, tolong diisi. Dan juga piagam peneguhan dan pemberkatan pernikahan serta akta perkawinan dari catatan sipil. Kenapa ini Bapak Ibu supaya didata gitu ya, kita jadi tahu berapa banyak pasangan di GKI Cicurug ini yang sudah menikah namun pernikahannya belum tercatat secara sipil gitu ya. Jadi kalau yang sudah menikah tambahannya itu saja, fotokopi piagam peneguhan pemberkatan pernikahan, piagamnya itu gitu ya di gereja asalnya, dan atau ya akta perkawinan dari catatan sipil. Kalau belum ada ya nggak apa-apa, fotokopi piagamnya aja. Ya, tapi kalau ada akta dari catatan sipilnya boleh dilampirkan kopinya. Dan ini catatannya Bapak Ibu, kopinya semua kecuali surat pengantar dari gereja asal ya. Pasti surat pengantar dari gereja asal itu adalah dikasih kopinya ke setiap orang gitu ya, ke gerejanya 1, ke orangnya juga 1. Yang lain kayak fotokopi kartu keluarga itu kopi semua. Jangan kartu keluarga asli yang diserahkan ke kami ya Bapak Ibu, nanti bingung kita kok dikasih kartu keluarga yang asli gitu. Nah, jadi ini pendaftarannya sudah dibuka mulai 9 Februari yang lalu sampai 9 Maret. Jangan disia-siakan kesempatannya Bapak Ibu. Nanti untuk pembekalannya itu di bulan April ya, pembekalannya di bulan April Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sana akan ada pembekalan calon anggota jemaat baru. Jadi tolong dimanfaatkan, kesempatannya cukup panjang gitu ya, karena hanya 2 kali dalam setahun GKI Cicurug membuka pendaftaran calon anggota jemaat baru. Lalu yang berikutnya juga Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit tambahan juga adalah terkait dengan nah ini dia untuk atestasi masuk ya, hanya cuman 2 kali dalam 1 tahun gitu ya. Juga Bapak Ibu untuk para rekan-rekan guru sekolah minggu, khususnya kelas Immanuel dan PF Remaja, ada persiapan tanggal 17 Februari yang akan datang pukul 8 malam, tanggal 17 hari Senin. Lalu untuk yang kelas Daniel Esther, saya Daniel sampai Musa itu tanggal 22 jam 7 malam gitu ya Bapak Ibu. Untuk para BPJ tolong diperhatikan, raker program kerja tanggal 9 Maret setelah KU2 gitu ya. Para pengurus mohon memperhatikan. Itu aja Bapak Ibu kalau dari saya. Kita minggu depan akan ketemu lagi, yaitu untuk bincang sersan seperti biasa tanggal 19, jamnya jam 7. Dengan temanya, karena kemarin kan kita sudah bahas tentang Yeremia, berarti setelah Yeremia, sekarang kita bahas kitab yang namanya Kitab Ratapan. Ya, itu kitab apa sih yang diratap begitu ya, nah nanti kita akan lihat bagaimana konteks Kitab Ratapan, dan juga kita akan pelajari bersama lebih dalam kitab yang nuansanya cukup sedih. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam. Tayangan ulang bisa dilihat di YouTube GKI Cicurug. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya.